Kenapa anjing kita itu bisa muntah kuning? Ini sebenarnya problem klasik yang sering dihadapi oleh kita-kita para pecinta anjing. Dan saya sudah merangkum 7 penyebab kenapa anjing bisa muntah kuning. Tapi disclaimer terlebih dahulu bahwa ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena saya bukan dokter hewan. Dan ini murni berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, dan pelajari sedikit-sedikit, tanya-tanya juga ke dokter gitu ya. Kita langsung aja. Penyebab utama kenapa anjing itu bisa muntah kuning, pertama karena makanan. Dia maksudnya terlambat makan gitu. Nah, karena terlambat makan bisa mengakibatkan anjing itu muntah kuning gitu. Nah, untuk mencegah ini jangan sampai kemudian anjingnya teman-teman itu terlambat makan. Buatlah jadwal khusus yang makan secara teratur. Anjing itu juga perlu makan yang teratur gitu. Nah, karena cairan ini kemudian cairan empedunya itu kemudian masuk ke dalam usus kecil bagian bawah, kemudian perutnya kosong dan terjadilah muntahannya itu adalah muntah kuning, dan itu cairan empedu agak kehijauan gitu ya. Nah, itulah yang kemudian mengakibatkan anjing itu bisa muntah kuning. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua karena dia keracunan. Nah, yang membuat dia keracunan itu yang membuat dia muntah kuning itu bukan racunnya, tapi tubuhnya sendiri yang kemudian melawan racun itu gitu loh. Jadi ketika dia keracunan, tubuhnya itu berusaha untuk memproteksi dirinya gitu, dikeluarkanlah kemudian muntah yang warnanya kuning. Itulah sebabnya. Yang kedua, yang ketiga, karena anjing mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan gitu, karena anjingnya mungkin kelelahan, kemudian gak dikasih minum, atau kepanasan seharian gak dikasih minum gitu. Jadi karena dia kehabisan cairan di dalam tubuhnya, dia nggak dikasih minum, makanya kemudian dia mengalami muntah kuning. Nah, untuk menghindari ini, mencegahnya adalah sering-sering cek anjing ini udah minum apa enggak, anjing ini haus apa enggak gitu. Jadi jangan sampai kemudian anjing itu dibiarkan seharian nggak dikasih minum, nggak dikontrol di kandang atau di rantai. Kalau misalnya dia lepas gitu, dia mungkin masih bisa cari selokan atau apa gitu, sisa-sisa air yang terdapat di sekitar lingkungan gitu. Ini kalau di rantai seharian, dikurung seharian dan nggak dikasih minum, ya terjadilah dehidrasi. Nah, ini jangan sampai kemudian terjadi sama anjing kita. Seterusnya yang keempat itu karena adanya bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi bakteri yang bisa masuk ke dalam tubuhnya itu entah melalui dia menggigit benda-benda sesuatu yang ada bakterinya, entah tertular dari teman-teman anjingnya yang lain gitu, entah banyak melalui udara dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara bakteri, tentang bakteri anjing itu ada banyak gitu. Misalnya ada seperti misalnya salmonella, kemudian clostridium dan macam-macam gitu. Banyak jenis-jenis bakterinya yang bisa memasuki ke tubuh anjing. Nah, makanya kemudian si tubuh anjing itu meresponnya dengan memuntahkan cairan kuning. Nah, seterusnya karena dia terinfeksi virus, entah virus parvo, entah virus macam-macam virusnya. Kalau kita jelaskan di sini tuh saya juga nggak terlalu ini ya, saya belum mempelajari nama-nama virusnya karena itu kan domainnya teman-teman kedokteran hewan gitu. Kalaupun misalnya saya bahas di sini tuh saya nggak terlalu menguasai, saya hanya pecinta anjing dan orang yang belajar secara otodidak tentang anjing gitu. Jadi itu tadi yang kelima karena terinfeksi virus, sedangkan yang keenam karena adanya parasit yang dia ada di dalam tubuhnya gitu, seperti cacing, entah cacing pita, entah cacing cacing gelang, entah macam-macam cacingnya, entah cacing cacing jantung, banyak macam-macam cacing itu. Jadi karena dia terinfeksi virusnya cacingnya itu memasuki ke dalam usus gitu, makanya akhirnya
anjing kesayangan kita itu muntah-muntah warna kuning, dan biasanya juga dibarengi dengan nafsu makannya yang berkurang, kemudian lemas begitu. Nah, seterusnya yang ketujuh adalah, dan yang terakhir, karena masalah makanan. Makanan misalnya gini, anjing yang misalnya dikasih tiba-tiba jenis makanan baru gitu ya, dan dia ternyata sangat nggak cocok dengan anjing makanan anjing yang terbaru. Misalnya selama ini sering kita kasih makanan merek makanan A, kemudian tiba-tiba secara drastis kita ganti menjadi merek makanan B gitu. Itu bisa jadi beberapa anjing itu kemudian tidak cocok dengan itu. Nah, selain kemudian ketidakcocokan terhadap makanan, bisa jadi karena kualitas makanannya yang jelek, entah kotor, entah tidak higienis, entah macam-macam begitu ya. Makanya untuk menghindari itu, kalau misalnya teman-teman mau ganti makanan anjing itu harus pelan-pelan gitu, nggak boleh langsung. Tapi nggak semua anjing kayak gini, ada juga anjing ya udah mau ganti makanan mau apa kok, yang penting gua makan gitu. Nah, itu penyebab-penyebabnya, dan untuk yang lebih jelasnya gitu harus dikonsultasikan ke dokter. Perhatikan dulu apakah kemudian dalam beberapa hari kondisi anjing ini semakin membaik atau semakin memburuk. Kalau misalnya semakin memburuk, ya hubungi dokter hewan yang Anda percayai.